kassarim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asyakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebagai mukaddimah, kita tumpangkan saja kepada ustadz kita yang tadi telah mengawali kajian subuh kita, tazkir subuh kita ini, sehingga kita dapat efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada dugaan dari orang-orang musyrikin Mekah dahulu, sebagaimana mereka diberi karunia oleh Allah luar biasa harta mereka, mereka juga menjadi tokoh-tokoh dalam masyarakatnya. Dugaan mereka, karena mereka diberi nikmat banyak oleh Allah, menjadi tokoh dalam masyarakat, jadi followernya, pengikutnya juga banyak. Dugaan mereka, kalaupun nanti ada surga di akhirat, mereka akan diletakkan di tempat, di posisi-posisi terhormat pula. Namun dugaan mereka itu sirna, bagaikan bertepuk sebelah tangan. Lain yang terjadi. Inilah yang akan dibicarakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Firman-firman Allah yang baru kita bacakan pada muqaddimah tadi, itu adalah firman-firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Qalam, ayat yang ke-17, 18, 19 dan seterusnya. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala penceritaan dan pengisahan itu dengan firman-Nya, "Inna balawnahu." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji mereka musyrikin Mekah. Kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sebagaimana dulu kami juga telah pernah menguji pemilik kebun 4.000-5.000 tahun sebelum Masehi. Kami telah menguji pemilik kebun ketika di malam harinya mereka bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen. Tentu kita ingin tahu siapa pemilik kebun yang dimaksud, kapan kejadiannya, bagaimana kisah cerita mereka. Dahulu ada hidup seorang orang tua yang soleh di daerah Son'a. Sekarang dalam peta dunia sekarang itu di daerah ibu kotanya Yaman. Orang tua yang soleh ini memiliki anak-anak yang banyak sekali. Dia juga memiliki kebun-kebun yang sangat luas, pohon-pohonnya ranum buah-buahannya. Setiap kali panen, ia selalu melibatkan anak yatim, fakir miskin. Mereka sendiri yang ikut ke kebun itu memetik dengan tangannya sendiri. Jadi ada sesuatu keistimewaan bagi anak-anak yatim, fakir miskin. Kalau panen bapak itu, mereka ikut terlibat dalam panennya. Mereka sendiri yang ambil untuk mereka. Tetapi bapak ibu sekalian, orang tua yang saleh ini Allah takdirkan tidak panjang umurnya, meninggal. Lalu kepemilikan kebun-kebun yang luas ini jatuh kepada anak-anaknya, putra-putranya. Hebatnya lagi bapak-bapak sekalian, kebun-kebunnya yang ranum itu tanpa musim, berbunga, berputik, matang, berhasil, berbunga lagi, berputik, matang, berhasil, begitu terus. Kalau kita ada musim durian lama, baru ada musim mangga, ada musim kuini gitu. Kalau ini Allah mengaruniakan buah-buahan yang terus ada, gitu. Jadi tidak lama panjang umurnya kemudian meninggal dia. Nah, kisah anak-anaknya pemilik kebun inilah yang diangkat isunya oleh Allah pada ayat-ayat kita dalam surah Al-Qalam ini. Di malam hari mereka bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen. Ayat seterusnya menggambarkan
wala yastathnun. Mereka tidak menyebutkan pengecualian. Apa yang dimaksud wala yastathnun, mereka tidak menyebutkan pengecualian? Ada dua pandangan di kalangan ulama tafsir. Di malam hari yang pertama, di malam hari itu mereka berkata dan bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen. Tidak menyebutkan bila Allah menghendaki, ada pakai itu. Atau dalam bahasa kitanya, mereka bersumpah di malam hari itu besok pagi panen, tidak pakai insya Allah. Ada makna kedua dari wala yastathnun, tidak menyebutkan pengecualian. Mereka berkata di malam hari itu, pokoknya mereka besok pagi panen, tidak ikut-ikutan anak yatim, fakir miskin. Jadi tidak pakai pengecualian artinya anak yatim, fakir miskin boleh ikut, tidak pakai itu. Dari awal memang sudah menyalahi dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh orang tua mereka. Salah dari pangkal jalan. Tidak menyebutkan insya Allah, tidak menyebutkan, tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin dalam panen. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Tafa itu akar katanya dari kalimat tafa yatufu tawaf. Yang pernah haji, pernah umrah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi di sini maknanya bukan mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilingi kebun mereka. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Mengelilingi kebun mereka di malam hari itu bencana, wa hum naimun, dan mereka masih keadaan tertidur. Naimun itu adalah bentuk plural dari kata tunggalnya naimun. Naimun itu artinya satu orang yang tidur. Ini tidak ada contohnya di sini. Naimun itu banyak, jamak atau plural. Mereka anak-anak pemilik kebun itu masih tidur. Artinya di malam hari itu datang bencana yang mereka sendiri tidak tahu ini, tidak tahu, anak-anak pemilik kebun tidak tahu. Tidak dijelaskan secara detail di dalam ayat itu apa bencana yang datang menimpa, apakah hama yang datang di malam hari itu dan memakan buah-buahannya dari tidak dijelaskan secara detail. Atau di malam hari itu datang petir yang menyambar yang mengakibatkan pohon-pohon mereka buah-buahannya hangus terbakar semuanya. Pendapat yang kedua ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat seterusnya, fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun mereka itu hitam, pekat, gosong. Kalau itu berarti kan terjadi terbakar di malam hari itu yang tidak lagi dikenali mana yang batang, mana yang akar, mana yang daun, mana yang buah, semuanya habis. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fatanadau musbihi. Fatanadau itu berakar dari kata nada yunadi, saling memanggil mereka. Musbihin dari kata subuh, di pagi-pagi hari. Dalam bahasa kita barangkali begini, di pagi-pagi itu mereka saling ingatkan, bangun, kita akan panen pagi ini, mana, sini, begitu. Dan mereka belum tahu ini kalau kebun mereka telah terbakar. Fatanadaw musbihin, mereka saling memanggil di pagi hari itu, anighdu ala hartikum in kuntum sarimin. Berpagi-pagi mereka ke kebun mereka berharap masih bisa untuk memetik hasil. Karung-karung telah disiapkan, begitu kira-kira. Di kalangan ulama tafsir ada yang mengomentari, kenapa mereka di awal pagi berangkatnya? Kalau bapak-bapak ibu-ibu ke kantor mungkin jam 6.30, jam 7 itu normal. Ini di awal pagi, jam 4.30, jam 5 begitu. Di kalangan ulama tafsir ada yang berkata, ada rahasianya. Karena mereka ingin menutupi keberangkatan mereka ke kebun itu agar anak yatim, fakir, miskin gak tahu. Lalu ayat kita seterusnya, Bapak Ibu sekalian, mereka mulai berangkat. Fantalaku wa hum yatakhafatun.
Mereka berangkat. Kalimat fantalaqu ini berangkatnya penuh harap. Dalam pikiran mereka akan panen, panennya bagi satu, tidak ada bagi yang lain. Dalam bahasa Arab, berangkat, pergi itu banyak sekali kata-kata yang mirip walaupun maknanya sama. Seperti berangkat atau pergi ada kata zahaba. Ahmadu yazhabu ila su. Ahmadu zahaba Ahmadu ila madrasah. Itu artinya Ahmad pergi. Kalimat zahaba yazhabu pergi. Tapi perginya ini normal. Jam 7, jam 8 seperti kita pergi kerja. Ada pula dalam bahasa Arab pergi itu dengan menggunakan kata masya yamshi, berjalan, pergi. Dalam bahasa kita pernah kita dengar tamasya, itu berakar dari kata masya yamshi. Tidak perlu buru-buru harus sampai jam sekian, dan tidak ada, relax, santai. Namanya berjalan-jalan. Yang ini Allah menggunakan perkataan fantalaqu, intalaqa yantaliqu, berangkat dengan penuh semangat dan ada harapan. Itu beda. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka berangkat dengan penuh semangat, yatakhafatuna, saling berbisik di antara mereka. Pasti kalau orang berbisik itu tidak mungkin pakai mikrofon, tidak mungkin keras. Ia hanya mengeluarkan perkataan sesuai dengan kebutuhan siapa yang ia lawan berbicaranya untuk mendengarkan bisikan itu. Tetapi Allah walaupun sekecil apa suaranya mendengar, maha tahu. Yang terlintas saja dalam hati tahu Allah, ketahuan sama Allah. Lalu itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian ingin tahu apa bisikan mereka? Ayat seterusnya disebutkan Allah bisikan mereka itu. Inilah dia bisikan mereka sambil berjalan bergegas dengan penuh harap itu. Allah yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Pokoknya tidak ada anak yatim, fakir miskin yang masuk ke kebun kita hari ini. Itu bisikan mereka. Wa ghadaw ala hardin qadiri. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada sikap atau pilihan sikap kita yang kurang tepat atau salah khilaf, lalu datang logika pembenaran, bahkan itu dibumbui, dikipas-kipas oleh syaitan, kita lagi dioperasi oleh syaitan. Menurut mereka anak-anak pemilik kebun, ngapain ikut-ikut anak yatim fakir miskin? Wa ghadaw ala hardin qadirin, qadir, kita sendiri sanggup kok untuk memetik hasil-hasilnya. Bukan soal sanggup tidak sanggup, tapi karena ada hak anak yatim fakir miskin di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sidang jemaah salat subuh, mereka telah sampai di depan kebun mereka. Bagaimana komentarnya? Sekarang ayat berikutnya adalah menceritakan tentang mereka sudah berada di depan mata kebunnya itu. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun mereka itu, komentarnya mereka berkata inna ladallun, sesungguhnya kita ini ladallun. Ada dua di kalangan ulama tafsir pemaknaan kata inna ladallun. Yang pertama, mereka berkata inna ladallun, sesungguhnya kita ladallun. Ada dalam Al-Fatihah tadi waladallin, sesat artinya. Mereka berkata, komentarnya setelah melihat kebunnya, oh kita, jalan kita tadi sesat. Ini bukan kebun kita. Kebun kita adalah yang ranum buah-buahannya, bukan salah jalan. Pendapat ini menunjukkan bahwa pemilik kebun belum sadarkan diri kalau mereka diuji oleh Allah dengan kebun terbakar. Tapi ada pendapat yang kedua. Makna kata qalu inna ladallun, mereka berkomentar inna ladallun, itu artinya mereka tatkala sampai di kebun itu berkata, memang kita ini telah sesat dari awal, tidak menyebutkan insya Allah, tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin dalam panen kita sekarang. Itu. Dan ketersambungan pemaknaan ayat ini dengan ayat seterusnya, komentar mereka berikutnya adalah bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang untuk panen pagi ini.
Mau diisi apa karung-karung? Apakah mau diisi dengan yang kosong ini? Tidak mungkin. Bapak Ibu, pendapat yang kedua yang mengatakan mereka memang telah sadarkan diri bahwa mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sadarnya, menyesalnya kita kalau masih di dunia, matahari masih terbit dari timur, belum terbit dari barat, masih memungkinkan kita untuk memperbaiki diri, masih memungkinkan untuk men-setting ulang dari bekal pundi-pundi amal soleh kita. Tapi kalau menyesalnya nanti di alam akhirat, menyesalnya nanti kita di alam kubur, penyesalan yang tidak mungkin merubah keadaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, berikutnya qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka. Pertengahan mereka ini ada dua pandangan di kalangan ulama. Yang pertama, qala awsatuhum, berkomentar pertengahan mereka ini maksudnya yang paling soleh dari anak-anak pemilik kebun itu. Walaupun ada pendapat yang kedua, berkata pertengahan mereka, maksud pertengahan itu orang tua yang soleh dulu pemilik kebun ini punya anak-anak, yang pertama anak sulung, yang kedua anak nomor 2, yang ketiga ada anak yang paling bungsu. Yang berkomentar ini adalah yang nomor 2, ada yang berkata itu. Terlepas dari makna itu tidak ada masalah, apakah yang paling soleh, apakah yang nomor 2, tapi inilah isi komentarnya dia setelah melihat keadaan itu. Alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah sudah aku peringatkan, kenapa kita tidak bertasbih memuja-muji Allah? Bapak Ibu, jadi memuji Allah dengan verbal, dengan ucapan itu dia insya Allah, itu dia istighfar, itu dia subhanallah, masya Allah, itu memuji Allah dengan kalimat kata-kata. Memuji Allah dengan perbuatan, memberi, berbagi kepada anak yatim, fakir, miskin. Setelah dinasihati oleh satu dari mereka yang paling saleh ini, Bapak Ibu sekalian, lalu mereka semuanya sadarkan diri dan berkata, berkomentar, subhana rabbina. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kita. Kita memang orang-orang yang zalim sebelumnya. Jadi ini masih ada peluang untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih memungkinkan untuk memperbaiki diri. Satu di antara tanda pertobatan itu adalah menyesal dengan apa yang diperbuat dari kesalahan sebelumnya. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, lalu mereka anak-anak pemilik kebun ini fa aqbala ba'duhum ala ba'd, saling berhadapan satu sama lain, yatalawamun, itu adalah mereka saling menyesali. Itulah abang, itulah adik, itulah begitu mereka menyesali akan perbuatannya dan bukti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Lalu mereka menyadari, qalu inna kunna taghit, kita memang terlalu. Itulah sebabnya setelah mereka sadar, Bapak Ibu sekalian sedang jamaah salat subuh, anak-anak pemilik kebun ini berkata, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha wa inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita menggantikan kepada kita kebun yang terbakar itu yang lebih baik dari itu, dan kita hanya berharap kepada Allah. Bapak Ibu, sebagaimana mudah bagi Allah mendatangkan buah-buahan yang ranum dari kebun-kebun mereka, mudah juga bagi Allah untuk menghabiskannya dan membakarnya di satu malam yang mereka tidak tahu dan sadarkan diri. Tentunya bila Allah ingin menggantikan yang lebih hebat, lebih baik dari itu, lebih bernilai dari itu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu tidak tahu orang di Timur Tengah bahwa di bawah negeri mereka ada minyak yang sangat luar biasa. Lalu Allah beritahu di bawah itu ada minyak yang hebat. Sebagaimana kita dulu tidak mengerti bahwa di bawah perairan laut kita ini ada gunung api yang sangat besar, yang bila ia meletup dengan letupan yang tinggi akan menghancurkan dan memporak-porandakan Pulau Sumatera. Ring of the Fire. Sebagaimana mudah bagi Allah mendatangkan minyak di daerah Timur Tengah, mudah bagi Allah mendatangkan balak atau dengan gunung api yang sangat besar.
tentu mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Kalau penduduk negeri mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, damai. Mudah-mudahan riak-riak, gelombang-gelombang, gempa-gempa yang ada kecil-kecil itu adalah cicilan sehingga tidak terjadi lagi letupan besar. Tapi kalau seandainya mereka masih mendustakan akan ayat-ayat Allah, berperangai-perangai yang tidak sesuai dengan arahan Allah, bisa saja lebih cepat dahsyatnya datangnya dari berbagai pandangan para ilmuwan dan ilmiah itu. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha wa inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita menggantikan yang lebih baik dari itu, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita kembali. Tidak punya perencanaan kita 2-3 tahun yang lalu bahwa 2 tahun ini kita akan bertemu dengan pandemi, dengan corona, dengan COVID-19 yang membuat pusing seluruh dunia. Sebagaimana Allah mudah mendatangkannya, tentunya mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya. Itu sebabnya selain kita menyempurnakan ikhtiar dan usaha, jangan lupa imunitas kita itu harus diiringi dengan iman, meningkatkan imunitas dan meningkatkan iman, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mendatangkan, mudah baginya untuk menghilangkannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, lalu ditutup oleh Allah pengkisahan ini dengan firman-Nya, "Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Demikianlah sanksi yang Allah berikan. Itu sanksi baru di dunia itu. Kalau sanksi di akhirat nanti jauh lebih bersangatan jikalau mereka mengetahuinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bermanfaat bagi kita dari ayat-ayat firman-firman Allah yang kita jelaskan dari surah Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32 ini. Jazakumullah khair jazaa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.